Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lestari dari kelas manajemen 21E. Saya di sini akan menjelaskan tentang isu yang ada di lembaga keuangan Islam. Yang saya bahas kali ini yaitu tentang isu riba di dunia perbankan syariah. Sebagai tugas akhir mata kuliah AIK 2 pada semester 3 ini, saya akan menjelaskannya. Pada dasarnya, Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan atas syariah Islam. Artinya, semua sistem operasional yang dilakukan oleh Bank Syariah haruslah sesuai dengan aturan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dinyatakan bahwa Allah telah mengharamkan riba. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman beserta teknologi, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah, kian meningkat kegiatan funding dan finansialnya dengan berbagai produk yang bervariasi, sehingga tidak dapat dipungkir jika ditemukan beberapa celah-celah praktik ribawi dalam varian-varian produk tersebut. Adapun beberapa kasus yang termasuk dalam celah-celah praktik di dunia perbankan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kredit atau kartu kredit. Kartu kredit yang merupakan salah satu alat pembayaran modern yang diterbitkan oleh lembaga keuangan bank dengan berbagai fasilitas yang ada. Batasan jumlah dan periode kreditnya oleh bank penerbit sebagai alat pembayaran tidak tunai. Dalam forum The International Islamic Finance tahun 2008 di Dubai, Dr. Abdulazim menyatakan bahwa bunga yang dikenakan kepada pemegang kartu kredit oleh bank penerbit biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bunga pinjaman normalnya. Yang kedua, biaya administrasi dalam pembiayaan. Dalam ekonomi Islam, tidak ditetapkan biaya administrasi yang tidak jelas penggunaannya. Sebagai Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bahil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Menanggapi isu penting mengenai penetapan biaya administrasi yang seringkali diasosiasikan sebagai pintu belakang riba, maka agar biaya administrasi diperbolehkan ada dua syarat, diantaranya: 1. Biaya administrasi harus didasarkan pada perhitungan real biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi atau akad. Yang kedua, persentase biaya administrasi ini hendaknya tidak berhubungan dengan besarnya nominal pembayaran yang diberikan, kecuali memang besarnya persentase tersebut mencerminkan nilai real yang dikeluarkan untuk mengakses biaya tersebut. Kemudian ada murabahah. Murabahah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Sehingga skema akad murabahah adalah transaksi penjual kepada pembeli. Pembiayaan murabahah membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjualan. Sedangkan akad murabahah dalam perbankan syariah yaitu perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli, di mana bank membeli produk sesuai permintaan nasabah. Kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi sebagai profit bank. Dalam hal itu, nasabah mengetahui harga beli produk dan diperoleh oleh laba bank. Selanjutnya, yang Anda harus perhatikan syarat murabahah agar akad ini berjalan secara sesuai hukum syariah, yaitu 1. Penjual jujur menginformasikan harga pokok
harga pokok suatu produk kepada pembeli. Kedua, kesepakatan harus ada antara kedua belah pihak. Ketiga, terbatas dari unsur riba. Adanya transparansi penjualan kepada pembeli bila suatu produk memiliki kecacatan. Yang terakhir, penjual harus terus terang terkait proses perolehan dan segala urusan mengenai produk, misalnya dibeli secara hutang. Kesimpulannya, harta kekayaan merupakan alat atau modal investasi yang bukan untuk ditimbun karena Allah akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti dari manusia tentang harta itu. Bagaimana ia memperolehnya, bagaimana ia mengolahnya, dan bagaimana ia mendistribusikan harta tersebut. Lembaga keuangan syariah sudah sepatutnya menjaga amanah Allah tersebut dengan memperlakukan harta sesuai dengan aturan Islam. Karena tujuan hidup seseorang mukmin adalah mencapai falah atau keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Bukan untuk dunia saja. Seorang mukmin harus mampu menghindari transaksi ribawi meskipun godaan profit yang begitu menggiurkan. Agar umat Islam bisa terhindar dari unsur-unsur transaksi ribawi ketika mereka kembali pada sistem baitul mal yang menggalakkan sifat sebagai sumber kekuatan ekonomi dan meminimalisir budaya pembiayaan kredit, dan akhirnya umat mukmin Indonesia harus selalu mewaspadai perilaku ribawi dan tercapainya cinta ilahi. Sekian penjelasan dari saya tentang riba di dunia perbankan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.